Tahukah Anda bahwa berdoa itu sama halnya seperti memanjat tiang? Kalau kita seperti batang pinang, kalau di luar negeri ada batang pinang, seperti memanjat tiang bendera atau tiang besi yang licin. Namun, orang yang kita lihat seperti ini sampai bisa memanjatkan pegangannya hingga menjadi berhasil, membutuhkan perjuangan. Itu sebabnya berdoa itu disebut seperti bergumul. Coba bayangkan di dalam memanjat itu mengalahkan ketakutan, mengalahkan kemalasan, mengalahkan segala hal yang menghambat. Licinnya tiang yang dikalahkan itu seumpama licinnya cobaan yang sering membuat kita sibuk untuk tidak berdoa, sibuk untuk tidak bersyukur. Namun saat kita kalahkan itu, saat kita memanjatkan doa syafaat, mendoakan negeri ini, mendoakan keluarga kita, mendoakan teman kita, bukan hanya mendoakan kebutuhan kita sendiri, mendoakan tetangga kita, mendoakan keluarga besar kita, kenalan kita, mendoakan partner, mendoakan apa yang disebut dengan customer, karyawan mendoakan pimpinannya, pimpinan mendoakan karyawan. Tentu berdoa ini penuh pergumulan. Ada kalanya berdoa itu seperti mendapatkan satu pengalaman yang super, di mana saat berdoa itu ada kalanya kita mengalami suatu keadaan yang membuat kita rasanya tidak sanggup. Namun kita dibutuhkan ada yang menguatkan, ada yang menyemangatkan, ada yang mendorong. Mari kita dorong semua kita dan teman kita dan keluarga kita untuk tetap berdoa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam doa dan permohonan kita, tidak henti-hentinya kita mengandalkan Tuhan. Di dalam doa itu kita tidak mengandalkan kepintaran berbicara, tetapi yang diminta adalah kerendahan hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Bukan tergantung permintaan kita, tetapi tergantung apa keinginan Tuhan. Di dalam doa sebenarnya bukan permintaan kita yang penting, tetapi apa kehendak Tuhan, agar kita sama-sama belajar menyerahkan diri kita ke dalam kehendak Tuhan. Kita semuanya tidak tahu apa yang terjadi dan akan terjadi. Yang kita ketahui adalah apapun yang terjadi, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa, Tuhan pasti beserta kita. Dia tidak akan biarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan akan mengajari kita untuk mengalahkan keinginan-keinginan yang membuat kita tidak berdoa. Adakah di antara kita yang saat ini sudah lama tidak berdoa, sudah lama tidak menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, sudah lama tidak mengandalkan Tuhan karena sudah terlanjur menikmati kenyamanan, menikmati kesuksesan duniawi? Dunia sedang lenyap di dalam segala keinginannya, membuat orang banyak tidak berdoa lagi, tatkala dia tertarik untuk mengikuti dunia ini. Kita diminta untuk tidak ikut-ikutan kepada dunia. Kita diminta untuk tidak mengandalkan kekuatan kita. Iblis sedang mencari orang yang selama ini berdoa supaya tidak berdoa lagi. Banyak hal yang dilakukan iblis untuk membuat kita tidak berdoa. Salah satunya kita diajak untuk sombong. Kita diajak untuk merasa bisa tanpa berdoa. Mari kita bersatu.